Biosintesis lipid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas B Indralaya yang beranggotakan saya sendiri Adinda Sela Amalia. Saya Ailysti Inaya. Saya Luhur Tangbi Manugraha. Dan saya Miftahul Karomi. Kami akan menampilkan sebuah video yang berjudul Biosintesis lipid. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami biosintesis lipid. Prosedur proyek. 1. Carilah dan pahami materi mengenai biosintesis lipid. 2. Jelaskan tentang materi biosintesis lipid. 3. Edit video dengan semenarik mungkin. Materi singkat. Lipid merupakan salah satu dari beragam kelompok senyawa organik termasuk lemak, minyak, hormon, dan komponen membran tertentu yang dikelompokkan bersama karena mereka tidak berinteraksi cukup dengan air. Salah satu jenis lipid, trigliserida, diasingkan sebagai lemak dalam sel adiposa yang berfungsi sebagai gudang penyimpanan energi untuk organisme dan juga menyediakan isolasi termal. Pembahasan biosintesis lipid. Pada hakikatnya, sintesis asam lemak berasal dari pembentukan malonyl CoA dari asetil CoA adalah proses irreversibel dikatalisis oleh asetil CoA karboksilase. Enzim bakteri memiliki 3 subunit polipeptida yang terpisah dalam sel hewan. Ketiga aktivitas tersebut merupakan bagian dari satu pasang polipeptida multifungsi. Sel tumbuhan mengandung kedua jenis asetil CoA karboksilase. Malonyl CoA yang diperoleh selanjutnya menjadi prekursor dari asam lemak. Adapun tahap-tahap reaksi dari jalur anabolik biosintesis asam lemak, khususnya asam palmitat sebagai berikut. Langkah 1. Kondensasi reaksi pertama. Reaksi kondensasi gugus asil dari asetil CoA dengan 2 karbon berasal dari malonyl CoA sambil melepas CO2 dari kelompok malonyl. Hasilnya adalah perpanjangan rantai asil 2 karbon dengan produk senyawa beta keton asil, yaitu asetoasetil ACP. Langkah 2 adalah reaksi reduksi pada gugus karbonil beta keton menjadi bentuk senyawa alkohol, yaitu hidroksibutiril ACP. Langkah 3, dehidrasi unsur-unsur air sekarang dihilangkan dari C2 dan C3 dari D-beta hidroksibutiril ACP untuk menghasilkan ikatan rangkap dalam produk trans delta 2 butenoil ACP. Enzim yang mengkatalisis dehidrasi ini adalah beta hidroksiasil ACP dehidratase atau DH. Langkah 4, reduksi ikatan ganda. Ikatan rangkap trans delta 2 butenoil ACP direduksi untuk membentuk butiril ACP oleh aksi enoil ACP reduktase. Lagi NADPH adalah donor elektron. Produksi 4 karbon asil ACP lemak jenuh menandai selesainya satu lintasan melalui kompleks asam lemak sintase. Pada langkah 5, gugus butiril dipindahkan dari gugus fosfopatetein SH dari ACP ke gugus sin SH dari beta ketoasil ACP sintase yang awalnya mengandung gugus asetil untuk memulai siklus berikutnya dari 4 reaksi yang memperpanjang rantai dengan 2 karbon lagi. Langkah 6, gugus malonyl lain dihubungkan ke gugus fosfopatetein SH dari ACP yang sekarang kosong. Kondensasi terjadi ketika gugus butiril yang bertindak sebagai gugus asetil pada siklus pertama terikat pada 2 karbon dari gugus malonyl ACP dengan kehilangan CO2 secara bersamaan. Produk dari kondensasi ini adalah gugus asil 6 karbon yang terikat secara kovalen dengan gugus fosfopatetein SH. Gugus beta ketonnya direduksi dalam 3 langkah berikutnya. Siklus sintase untuk menghasilasi gugus asil jenuh, persis seperti pada reaksi putaran pertama. Dalam hal ini membentuk produk 6 karbon. Siklus kondensasi dan reduksi menghasilkan gugus palmitoil jenuh 16 karbon, masih terikat pada ACP. Pemanjangan rantai oleh kompleks sintase umumnya berhenti pada titik ini, dan palmitat bebas dilepaskan dari ACP oleh aktivitas hidrolitik tioesterase TE dalam protein multifungsi. Reaksi keseluruhan untuk sintase palmitat dari asetil CoA dalam 2 bagian. Pertama, pembentukan 7 molekul malonyl CoA sebagai berikut.
Kemudian 7 siklus kondensasi dan reduksi sebagai berikut. Perhatikan bahwa hanya 6 molekul air bersih yang dihasilkan karena satu digunakan untuk menghidrolisis tioester yang dihubungkan produk palmitat dengan enzim. Proses keseluruhan adalah biosintesis asam lemak. Pada hewan dan manusia, asam lemak terutama disimpan dalam jaringan adiposa sebagai trigliserida. Sebagian besar asam lemak dalam jaringan adiposa diperoleh dari lemak makanan. Namun, sebagian lagi dapat berasal dari protein atau karbohidrat dari asupan yang berlebihan. Semua senyawa organik yang diasup oleh hewan dan manusia dapat dikonversi menjadi lipid. Di asupan kita berlebih dalam mencukupi kebutuhan kalori, pertumbuhan, dan perkembangan. Maka semua kelebihan asupan tersebut akan dikonversi menjadi lipid atau trigliserida yang disimpan dalam jaringan adiposa. Lipogenesis merupakan proses biosintesis lipid. Proses ini diawali dengan biosintesis asam lemak, seperti pada pembahasan di atas. Kemudian, asam lemak tersebut berkondensasi dengan gliserol, membentuki asam lisofosfatidat monoasil gliserol. Kemudian, asam lisofosfatida berkondensasi dengan gliserol, menjadi asam fosfatidat diasilgliserol. Berikutnya, asam fosfatidat berkondensasi dengan gliserol membentuk triasilgliserol. Semua ikatan yang menghubungkan antara gliserol dengan asam lemak adalah ikatan tioester. Jalur biosintesis lipid ini seluruh reaksinya dibantu oleh enzim asil transfertase. Biosintesis triasilgliserol. Tahap pertama dalam biosintesis triasilgliserol adalah asilasi 2 gugus hidroksil bebas gliserol 3 fosfat oleh 2 molekul asil KOA lemak untuk menghasilkan diasilgliserol 3 fosfat yang lebih umum disebut asam fosfatidat atau fosfatidat. Asam fosfatidat hadir hanya dalam jumlah sedikit dalam sel, tetapi merupakan perantara sentral dalam biosintesis lipid. Dapat diubah menjadi triasilgliserol atau gliserol fosfolipid. Dalam jalur ke triasilgliserol, asam fosfatidat dihidrolisis oleh asam fosfatidat fosfatase, juga disebut lipin, membentuk 1,2-diasilgliserol. Diasilgliserol kemudian diubah menjadi triasilgliserol melalui transesterifikasi dengan asil KOA lemak ketiga. Biosintesis, regulasi, dan transportasi kolesterol, steroid, isoprenoid. Kolesterol seperti asam lemak lantai panjang dibuat dari asetil KOA, tetapi perakitan kolesterol sangat berbeda dari asam lemak rantai panjang. Sintesis berlangsung dalam 4 tahap. 1. Kondensasi 3 unit asetat untuk membentuk zat antar 6 karbon mevalonat. 2. Konversi mevalonat menjadi unit isopren teraktivasi. 3. Polimerisasi 6 unit isoprena 5 karbon untuk membentuk squalene linear 30 karbon. 4. Siklisasi squalene untuk membentuk 4 cincin inti steroid dengan serangkaian perubahan lebih lanjut, oksidasi penghilangan atau migrasi gugus metil untuk menghasilkan kolesterol. Kesimpulan, lipid merupakan salah satu dari beragam kelompok senyawa organik termasuk lemak, minyak, hormon, dan komponen membran tertentu yang dikelompokkan bersama karena mereka tidak berinteraksi cukup dengan air. Pada hakikatnya, sintesis asam lemak berasal dari pembentukan melonil KOA dari asetil KOA adalah proses irreversibel dikatalisis oleh asetil KOA karboksilase. Pada hewan dan manusia, asam lemak terutama disimpan dalam jaringan adiposa sebagai trigliserida. Asam fosfatidat hadir hanya dalam jumlah sedikit dalam sel, tetapi merupakan perantara sentral dalam biosintesis lipid. Dapat diubah menjadi triasilgliserol atau gliserofosfolipid. Itulah video yang telah kami paparkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.